Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatwatul Malikah dengan NIM 2001021103 dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, di mana video ini saya buat sebagai bentuk sumber belajar untuk para siswa-siswi di MTSN Pak Blitar dan juga sebagai bentuk penugasan asistensi mengajar dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah adik-adik sudah mengetahui tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Jika belum, maka pada video kali ini kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Mari kita simak video kali ini. Nah, berikut ini adalah teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Vaisya. Yang kedua, teori Kesatria. Yang ketiga, ada teori Brahmana. Yang keempat, ada teori arus balik. Dan yang kelima adalah teori gabungan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu teori Vaisya. Nah, teori Vaisya ini dicetuskan oleh N.G. Krom yang mengatakan bahwa Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh para pedagang yang memiliki relasi kuat dengan para raja. Cara penyebarannya yaitu di tengah melakukan perdagangan, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi menurut teori Vaisya ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang, di mana para pedagang itu mempunyai komunikasi atau relasi yang sangat kuat oleh para raja-raja di Indonesia saat itu. Sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan tempat persinggahan karena disediakan oleh raja. Kemudian melalui perdagangan itu, mereka sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua ini ada teori kesatria. Nah, teori ini dicetuskan oleh C.C. Burke dan Marconi yang menyatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria, bangsawan, dan juga prajurit perang. Alasan golongan kesatria ke Indonesia ini karena terdesak akibat adanya peperangan politik di India. Jadi mereka memutuskan untuk ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha karena alasan ingin menyelamatkan diri karena adanya peperangan di India pada saat itu. Dan yang ketiga adanya teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dicetuskan oleh Van Leeuwen. Teori ini menyatakan bahwa para Brahmana datang ke Indonesia berawal dari undangan para raja-raja tradisional Indonesia. Ketika tiba di Indonesia, mereka sekaligus menyebarkan agama. Jadi menurut teori Brahmana itu, para orang-orang yang memiliki agama Hindu-Buddha sebelumnya itu diundang oleh para raja. Akhirnya ketika mereka diundang para raja untuk datang ke Indonesia, mereka sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha itu kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang keempat ini ada teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bush. Menurut teori ini, dalam menyebarkan Hindu-Buddha di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Jadi, menurut teori arus balik ini, orang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia itu adalah orang Indonesia sendiri yang mereka sudah belajar agama Hindu-Buddha di India. Kemudian mereka sebarkan agama Hindu-Buddha itu kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir ini ada teori gabungan. Nah, teori gabungan ini beranggapan bahwa kaum Brahmana, bangsawan, dan para pedagang bersama-sama menyebarkan agama Hindu-Buddha sesuai peran masing-masing. Jadi mereka itu saling bersinergi untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, dari kelima teori ini tadi, yaitu Vaisya, Kesatria, Brahmana, arus balik, dan gabungan, menurut teman-teman, teori mana yang paling
kalian percaya atau yang paling kalian kuat? Nah, itu tadi penjelasan dari kakak mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Waisya, Ksatria, Brahmana, Arus Balik, dan Gabungan. Nah, dari pertemuan ini, apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika ada yang masih bingung atau ditanyakan, bisa tanya langsung ke kakak ketika pembelajaran di kelas. Mungkin sekian penjelasan dari kakak mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kakak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.